Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raiden Yazid Ilmani. Saya berasal dari kelompok 4 di PRD di kelas Pawira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari PRD kelompok saya, yaitu kami membuat sistem deteksi konsentrasi padatan dan monitoring pH pada limbah cair industri logam metalurgi. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya bahas di presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, latar belakang kelompok kami dalam menjalankan proyek ini adalah pertama, tahap ekstraksi logam pada metalurgi menghasilkan logam berat yang dapat mencemari air pada lingkungan. Kedua, dampak limbah cair dapat mencemari air tanah dan merusak ekosistem perairan. Ketiga, adanya keterbatasan sistem pendeteksi limbah cair. Dan terakhir, diperlukan sistem deteksi yang dapat memberi pemberitahuan saat logam berat dan zat berbahaya lainnya melebihi konsentrasi maksimum. Nah, semua latar belakang ini menjadi asal muasal keresahan kami dan menghasilkan alat yang telah kita buat dalam PRD ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang telah kita susun pertama adalah bagaimana cara membuat sistem pendeteksi pH dan TDS limbah berbasis Arduino Uno. Kedua, bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dapat mendukung alat pendeteksi pH dan TDS. Dan terakhir, bagaimana kinerja alat dalam mendeteksi nilai pH dan TDS, serta memberikan peringatan jika nilai tersebut melebihi batas aman. Rumusan-rumusan masalah ini yang nantinya akan kita coba capai dalam pelaksanaan PRD yang telah kita lakukan. Pertama, tadi saya telah memberitahu soal pH air, dan sebelum kita masuk ke topik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pH air. Jadi, pH atau potential of hydrogen adalah parameter penting untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Nilai pH didefinisikan sebagai logaritma negatif dari aktivitas ion hidrogen. Skala pH air bisa dari 0 sampai 14. Dan dari 0 sampai 14 itu 0 sampai 5 itu cenderung asam, 5 sampai 8 itu netral, dan 8 sampai 14 itu cenderung basa. Selain itu, saya juga membicarakan soal TDS atau Total Dissolved Solid. Di sini saya akan menjelaskan apa itu TDS. Jadi, TDS adalah padatan terlarut berukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi. Terdiri atas zat organik, garam, anorganik, dan gas terlarut. Semakin tinggi TDS, tingkat kesadahan air juga meningkat. Alat yang kita gunakan sebagai pendeteksi pertama adalah microcontroller dan Arduino IDE. Jadi, microcontroller adalah komputer yang dikemas pada suatu chip IC yang bertugas untuk menerima, mengelola, dan mengirimkan suatu sinyal sesuai dengan program yang dijalankan. Sedangkan Arduino IDE adalah perangkat lunak untuk membuat dan mengunggah program ke microcontroller seperti Arduino. Nah, dua alat ini yang nantinya akan saya jelaskan dan serta kami implementasikan kepada alat yang telah kami buat dalam mendeteksi serta memberikan informasi soal air yang dideteksi nantinya. Selanjutnya ada sensor pH air. Karena tadi kita sudah membahas soal alat untuk memprogramnya, kita juga perlu alat untuk percobaan di mana kita harus tahu dia sebagai penerima dari air yang akan dites. Jadi kami menggunakan sensor pH air. Sensor pH air. Sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Seperti bisa lihat di gambar berikut. Bagian utama sensor berada pada probe elektrod kaca berisi larutan HCl. Sensor mendeteksi nilai ion H3O+ dalam cairan menghasilkan nilai pH, dan elektroda sensor memiliki lapisan kaca sensitif dengan impedansi rendah. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dan saya akan menyebutkan variabel-variabelnya. Yang pertama ada variabel bebas.
Variabel bebas dalam metode penelitian ini yaitu sampel larutan yang diuji. Kedua, variabel terikat. Variabel terikat dari percobaan ini adalah nilai pH dan TDS yang terdeteksi dan ditampilkan oleh sistem monitoring berbasis Arduino Uno. Dan ketiga, variabel kontrol yaitu volume sampel, tegangan input, faktor kalibrasi. Alat dan bahan. Berikut merupakan alat dan bahan yang kita perlukan dan kita gunakan untuk membuat alat sensor tersebut. Analisis penelitian. Jadi ini merupakan analisis penelitian yang telah kami lakukan. Pertama, hasil pengujian dan proses kalibrasi pada sensor diperoleh dengan melakukan percobaan pengukuran pH dengan menggunakan larutan buffer kalibrasi pH 7, 4, dan 8. Percobaan tersebut dilakukan untuk mengetahui besaran tegangan luaran pH sensor agar dapat ditentukan faktor kalibrasi sensor sehingga sensor dapat dikalibrasi menjadi lebih akurat. Selanjutnya, hasil pengujian sistem berhasil mendeteksi konsentrasi padatan terlarut dalam cairan dengan rentang nilai antara 0 ppm hingga 1500 ppm. Ketika pada layar kristal cair atau LCD menampilkan di atas 1100 ppm, buzzer alarm berbunyi dan lampu menyala yang menandakan adanya pencemaran tinggi pada cairan. Dan terakhir dari sisi parameter pH, sistem dapat mendeteksi pH antara 0 hingga 14. Berikut merupakan data yang telah kami uji dalam sensor pH tersebut. Ini merupakan chart pH air sebelum kalibrasi. Dan ini adalah chart pH air setelah kalibrasi. Kesimpulan yang kami dapatkan, pertama, sistem pendeteksi pH dan TDS menggunakan Arduino Uno berhasil dibuat dengan memanfaatkan sensor pH dan TDS yang dapat membaca secara real time. Kedua, perangkat lunak yang digunakan pada sistem ini menggunakan Arduino IDE karena dapat menggunakan pemrograman yang fleksibel. Dan terakhir, secara keseluruhan, sistem yang dibuat dapat mendeteksi secara langsung dengan deviasi pengukuran kurang lebih 5%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat yang dibuat layak digunakan sebagai alat untuk mendukung proses pemantauan pencemaran limbah cair dalam bidang metalurgi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.